Oke, oke adik-adik, setelah materi yang sudah saya jelaskan tadi, sekarang kita coba latihan soal di buku paket tentang materi penyangga dan hidrolisis untuk kelas 12 fisika. Jadi tetap semangat ya belajarnya hari ini. Sekarang kita latihan soal di halaman 577. Coba kalian buka halaman 577 dan di situ ada soal tentang pH larutan penyangga. Nah, jadi nggak semua yang akan kita bahas, jadi ada beberapa soal saja yang akan kita bahas nanti. Nanti misal kalian mau mengerjakan soal yang lain, silakan untuk mengecek jawabannya benar atau sudah benar, atau masih ada yang kebingungan, boleh silakan langsung chat ke komentar atau chat di grup WA. Ya, jadi sekarang kita bahas larutan penyangga dulu di halaman 577. Kita kerjakan soal nomor 3. Jadi nomor 3 itu ini. Perhatikan data uji pH beberapa larutan. Jadi ada larutan PQRST yang kemudian pH awalnya untuk P3, untuk Q5, untuk R8, untuk S9, dan untuk T10. Nah, kemudian saat ditambah asam, saat ditambah basa, dia mengalami perubahan pH. Nah, yang ditanyakan larutan yang merupakan larutan penyangga adalah, jadi larutan penyangga itu apa sih? Kayak tadi yang saya jelaskan, larutan penyangga itu saat ditambah sedikit asam atau basa, pH-nya basa, pH-nya relatif tetap. Jadi nggak selalu tetap, tapi dia perubahannya itu tidak jauh berbeda. Oke, sekarang kita lihat yang P dulu. pH awalnya 3, kemudian saat ditambah sedikit asam dia turun langsung jadi 1, jadi dia mengalami penurunan 2. Kemudian saat ditambah sedikit basa, saat ditambah lagi dia jadinya langsung naik 4, berarti dia bukan penyangga. Oke, sekarang yang Q, pH awalnya 5, kemudian sedikit asam 4,9, bedanya cuma 0,001. Ditambah sedikit basa, dia juga 5,1, jadi selisihnya cuma 0,1 karena rentangnya hanya 5,49, 5 ke 4,9 terus ke 5,1, rentangnya cuma sedikit, jadi dia disebut larutan penyangga. Kemudian yang R dari 8 menjadi 7,9, jadi turun 0,1, kemudian naik 8,1, naik 0,1, jadi dia juga penyangga. Yang S yaitu 9, kemudian dia turun 8,5, habis turun ternyata naiknya gratis, dia naik 1,5, berarti dia juga bukan penyangga. Yang nomor 10, yang T, pH awalnya 10, saat sedikit asam dia turun jadi 8,5, turunnya juga jauh 1,5, kemudian naiknya juga pH rentang 1, berarti dia bukan penyangga. Jadi yang penyangga yaitu Q dan R. Oke, jadi itu cara membedakan larutan yang mana penyangga atau yang bukan penyangga. Itu jika dilihat dari pH awalnya. Sekarang jika dia dilihat dari campurannya, kita lihat soal nomor 5. Jadi yang di nomor 5 itu ada campuran dari beberapa larutan. Larutan yang bersifat buffer adalah, jadi caranya gimana? Larutan bersifat buffer itu syaratnya ada 2. Yang pertama yaitu jika ada senyawa yang lemah dan garamnya. Contoh senyawa lemahnya dia CH3COOH, tapi pasangannya harus asam dan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, asam lemah atau basa lemah dan garamnya. Misal saya punya CH3COOH, garamnya berarti dia dari CH3COONA. Jadi garamnya itu dari pasangan asam lemah dan basa kuat atau dari basa lemah plus asam
kuat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena penyangga itu ada dua jenis. Nah, yang kedua, jika jenisnya ada asam dan basa. Contoh jika ada asam dan basa, misal ada CH3COOH dan NaOH, atau bisa dari basa lemah NH4OH dan HCl kayak gini. Nah, itu harus kalian lihat molnya. Jadi harus yang lemah yang lebih besar. Jadi CH3COOH atau NH4-nya harus lebih besar. Jadi mol lemah harus lebih besar dari mol yang kuat. Oke, jadi sekarang kita analisis satu-satu. Ada 25 mili HCl ditambah NH4Cl. Nah, di sini sudah ketahuan kalau HCl itu dia asam kuat. Tadi syaratnya di sini harus lemah. Berarti dia bukan penyangga. Oke, sekarang CaOH 2 kali. Sama, CaOH 2 kali dan campurannya CH3COO 2 kali Ca. Karena CaOH 2 kali dia basa kuat, berarti dia juga bukan penyangga. Sekarang ada garam NaHCO3 dan kalau garamnya berarti bisa diterima, dan garamnya H2CO3, berarti ini karena dia asam lemah, berarti dia buffer. Jadi kalau dia campuran antara yang lemah dan garamnya, ini ketiga ini mol, volume, atau molaritas itu tidak dihiraukan. Jadi option nomor 1 sampai 5 itu yang kalian lihat hanya senyawanya saja. Walaupun di sini 50 mili, 0,1 m itu tidak kalian lihat, kecuali nanti misal ditanyakan pH-nya. Karena yang ditanyakan bukan pH-nya, yang ditanyakan cuma mana yang penyangga, berarti tinggal dilihat senyawanya. Karena di sini dia terjadi antara yang lemah dan garamnya. Ini yang kuat, ini garamnya. Seperti ini garamnya, ini yang lemah atau asam lemah. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 itu pertama campuran NaOH dan CH3COOH. Nah, ini yang saya katakan tadi campuran dari asam dan basanya. NaOH dia basa kuat, CH3COOH dia asam lemah. Nah, caranya yang lain selanjutnya gimana? Kita cari molnya. Nyari mol berarti sama dengan mol sama dengan M kali V kali valensi. Valensi yaitu jumlah OH- atau H plusnya. Berarti dijumlah dikali 25 untuk molnya 25 dikali 0,1. Terus untuk NaOH jumlah OH-nya kan cuma 1. Jumlah OH-nya hanya 1, berarti dikali 1. Berarti 25 dikali 0,1 sama dengan 2,5 milimol. Nah, sekarang kita lanjut ke CH3COOH. Berarti 25 dikali 0,5 dikali jumlahannya kan ini cuma 1, berarti 12,5 milimol. Nah, tadi syaratnya mol lemah harus lebih besar dari mol kuat. Nah, ini CH3 yang lemah kan CH3COOH, berarti 12,5 sama 2,5 kan besaran yang 12,5, berarti dia penyangga. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 5. HCN itu apa? HCN yaitu asam lemah, sedangkan NaOH dia basa kuat. Sekarang kita cari molnya. 50 dikali 0,1 dikali 1, jumlahannya 1, berarti 5 milimol. Terus 25 dikali 0,2 dikali jumlah OH-nya 1, berarti dia 5 milimol. Karena dia sama, berarti dia juga bukan penyangga. Kalau sama apa? Dia hidrolisis. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4, yaitu option C. Jadi jawabannya nomor
3, dan 4. Oke, jadi untuk membedakan larutan penyangga bukan ada dua cara. Yang pertama dilihat dari pH-nya, yang kedua dilihat dari senyawa campurannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke hitungan. Oke, nomor 7. Jadi hitungannya itu di nomor 7. Hitunglah perbandingan mol asam dengan basa konjugasinya dengan suatu larutan penyangga yang terdiri dari H2CO3 dan CaCO3 dengan harga pH 6 log 2. Jadi pH-nya sudah diketahui 6 min log 2. Karena berarti kalau 6 min log 2 berarti H plusnya dia 2 kali 10 pangkat min 6. Oke, loh kok bisa H plus, Mbak? Karena di sini campurannya H2CO3 dan CaCO3. H2CO3 itu kan asam lemah, CaCO3 itu garamnya. Berarti karena dia di sini asam lemah, berarti yang dicari di sini pH-nya H plus. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, rumus untuk penyangga yaitu kalau dicari H plus berarti H plus sama dengan Ka kali mol H2CO3 per molnya CaCO3. Nah, jangan lupa mol di sini harus mol ekivalen. Jadi kalau di sini ada ekivalennya berarti nanti dikalikan 2 karena jumlahannya kan 2. Jadi mol ekivalen itu valensi diperhitungkan. Oke, jadi tinggal kalian cari H plusnya sudah ada 2 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Ka nya 10 pangkat min 5. NH karena valensinya mol ekivalennya valensinya H2CO3 2 berarti 2 dikali N nya H2CO3 per N nya CaCO3. Berarti yang ditanyakan kan perbandingan mol, berarti ini bisa dicoret. Berarti ini 10 min 6 per 10 min 5 sama dengan N H2CO3 per N CaCO3. Ini dicoret sisa 0,1, berarti perbandingannya 0,1 sama dengan 1/10. Berarti N H2CO3 per N nya CaCO3 sama dengan 1 dibanding 10. Di soal ada jawabannya enggak? Ya, di soal enggak ada jawabannya ya. Karena kenapa kok enggak ada? Mungkin di soal tidak memperhitungkan yang valensinya di sini. Karena di sini ada valensinya, dia N nya harus N mol ekivalen. Jadi perbandingannya 1 dibanding 10. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, soal yang hidrolisis. Jadi tadi soal penyangga. Jadi kalian kalau misal ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada saya yang luput, boleh langsung kalian cross check di WA ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang hidrolisis. Hidrolisis itu di halaman 579. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Oke, dari nomor 1 itu ada 5 larutan, ada NaCN, CaF2, NH4Cl, KCN sama CH3COONA. Uji lakmusnya seperti itu. Kemudian yang ditanyakan garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan uji lakmusnya. Oke, saya ingatkan lagi, hidrolisis tadi kalau campuran asam kuat plus basa kuat berarti dia tidak terhidrolisis. Kemudian asam lemah plus basa kuat atau asam kuat
plus basa lemah sama asam lemah plus basa lemah. Nah, sekarang sifatnya, kalau asam lemah sama basa kuat, yang dominan basa kuatnya, berarti sifatnya basa. Kalau basa, pH lebih dari 7. Terus ini asam kuat dan basa lemah, berarti karena yang dominan asam kuat berarti sifatnya asam, berarti pH-nya kurang dari 7. Kemudian kalau asam lemah dan basa lemah tergantung sama apanya? Gantung dengan pH, tergantung dengan Ka dan Kb. Oke. Sekarang kita lihat satu-satu. NaCN. NaCN berarti dia dari siapa? NaCN berarti dari NaOH, OH dan HCN. Berarti NaOH-nya basa kuat, HCN-nya asam lemah. Basa kuatnya NaOH berarti merah jadi merah karena dia sifatnya berarti basa. Basa berarti dia kalau merah harusnya jadi biru, kalau biru jadi biru tetap, berarti yang nomor 1 salah. Sekarang ada CaF2. CaF2 itu dari CaOH 2 kali dan F, H dan HF. Ini basa kuat, yang ini asam lemah, berarti sifatnya basa. Berarti merah jadi biru, biru jadi biru, dia benar. Oke, sekarang ada NH, menjat-menjat nggak apa-apa ya. NH4Cl, berarti dia dari NH4OH plus HCl. Asam kuat, NH4 basa lemah, berarti sifatnya asam. Merah jadi merah, biru harusnya jadi merah. Ada lagi nomor 4 KCN, berarti dia dari KOH dan HCN. Berarti basa kuat dan asam lemah, berarti dia sifatnya basa. Kalau basa merah jadi biru, biru jadi biru. Oke, sekarang ada lagi CH3COO Na, dia dari CH3COOH plus NaOH. NaOH-nya yaitu basa kuat, CH3OH-nya asam lemah, berarti sifatnya harusnya basa. Berarti merah jadi biru benar, biru jadi biru benar. Oke, jadi jawabannya yang 2, 4 dan 5. Oke, yang E 2, 4 dan 5, yang E. Oke, jadi gitu membedakan larutan yang mengalami hidrolisis dan sifatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, jika 200 ml NH4OH 0,8 M direaksikan dengan 200 ml larutan HCl 0,8 M, Kb NH4OH 10 min 5, pH campurannya adalah. Nah, di sini ada rumus cepatnya. Kalau kemarin kan, kalau tadi kan saya jelaskan menggunakan mula-mula, bereaksi dan sisa. Nah, itu kita pakai rumus langsung cari konsentrasi campuran garamnya. Karena kan molnya sama, berarti molnya asam, kalau di sini kan berarti mol asam sama dengan mol basa. Oke, mol asam sama dengan mol basa karena dia 200 sama-sama 200 mili dikalikan 0,8 molar. Berarti dia sama dengan 160 milimol. Nah, kalau 165 milimol itu molnya, berarti molnya garam juga 160 milimol. Nah, sekarang yang ditanyakan konsentrasi campuran garamnya gimana? Berarti mol dibagi vol
campuran. Molnya berapa? 160 milimol. Volume campurannya karena ini kan 200 mili, yang ini juga 200 mili, berarti mol campurannya sama dengan 400 mili. Berarti dia berapa? 160 dibagi 400 berarti 4 kali 10 pangkat min 1 M. Berarti tinggal kita masukkan ke rumus. H plus sama dengan, oh ya, sifatnya kok bisa H plus karena di sini kan NH4OH, berarti dia basa lemah, ada HCl asam kuat, berarti yang dominan asam kuatnya. Oke, rumusnya sama dengan akar KW kali KB. KW nya selalu 10 pangkat min 14, KB nya diketahui 10 pangkat min 5. Konsentrasi garamnya 10 min 1 kali 4, berarti ini dicoret min 9. Oke, berarti 4 kali 10 pangkat min 10, berarti 2 10 min 5, berarti pH sama dengan min log H plus, berarti H plusnya pH nya min log 2 kali 10 min 5, berarti pH sama dengan 5 kali, berarti pH sama dengan 5 min log 2. Oke, berarti jawabannya sama dengan 5 min log 2 itu yang A. Nah, gitu. Jadi cara menghitung pH hidrolisis itu bedanya kayak tadi. Hidrolisis sama penyangga itu bedanya, kalau hidrolisis itu ada akarnya kayak gini, jadi nggak perlu pakai mula-mula bereaksi dan sisa, kita pakai rumus cepatnya langsung karena nanti molnya kan masih sama, karena molnya asam sama dengan molnya basah, jadi langsung pakai campuran garam itu mol per volume campuran. Nah, oke, sampai di sini dulu materi tentang review kelas 11 yaitu larutan penyangga dan hidrolisis. Jika ada yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan via WA. Misal kalian mengerjakan soal ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan. Nanti misal kalian mencoba mengerjakan lagi ternyata jawabannya tidak sama dengan saya, boleh kita diskusikan bareng-bareng. Sekian dulu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.